Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiah. Akan memaparkan hasil dari percobaan praktikum ketiga saya pada mata kuliah Analisis Statistika Spasial dengan materi sebaran spasial 2 tipe titik, di mana sebaran spasial 2 tipe titik mengacu pada pola penyebaran dari dua jenis titik yang berbeda di dalam suatu wilayah atau ruang. Data yang digunakan merupakan data yang terdapat pada package SpatStat, yaitu data Corley yang mencakup informasi tentang kasus kanker yang terjadi di daerah Corley dan South Ribble. Dataset ini digunakan untuk menganalisis pola spasial dari kejadian kanker dalam populasi dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi apakah ada klaster atau distribusi geografis yang signifikan dari kasus kanker yang dapat menunjukkan faktor lingkungan atau sosial tertentu yang mempengaruhi penyebarannya. Pertama, di sini saya memanggil library SpatStat terlebih dahulu untuk memunculkan data Corley-nya. Kemudian memanggil data Corley. Di sini terlihat bahwa data Corley merupakan suatu pola titik yang memiliki 1036 titik dengan dua level, yaitu laring dan lung. Kemudian di sini terlihat bahwa data laring terdapat 58 dan data lung terdapat 978. Data laring sendiri menunjukkan kasus kanker laring dan data lung merupakan data yang menunjukkan tentang kasus kanker paru-paru. Kemudian di sini saya membuat plot dari dataset Corley yang menunjukkan tentang kasus laring dan lung, di mana kasus kanker laring disimbolkan dengan circle atau lingkaran dan kasus kanker paru-paru disimbolkan dengan segitiga. Dari plot di sini terlihat bahwa kasus kanker paru-paru lebih banyak daripada kasus kanker laring. Kemudian saya memisahkan plot antara kanker laring dan kanker paru-paru. Di sini terlihat bahwa pada kanker laring lebih sedikit kasusnya daripada kasus kanker paru-paru. Pada kasus kanker laring juga menunjukkan bahwa datanya tersebar secara merata di seluruh area. Sedangkan pada kasus kanker paru-paru tampaknya lebih banyak dan mungkin menunjukkan beberapa klaster atau konsentrasi kasus di area tertentu. Karena di sini terlihat ada yang hitamnya begitu pekat dan hitamnya tidak terlalu pekat. Kemudian, saya menggunakan metode kuadran. Nah, pada plot ini terlihat bahwa kasus kanker paru-paru tampaknya lebih terkonsentrasi di beberapa kuadran dibandingkan dengan kasus kanker laring yang lebih tersebar. Terutama pada kasus kanker paru-paru, beberapa kuadran di sini terlihat jauh lebih tinggi yang bisa mengidentifikasikan adanya klaster atau hotspot. Metode kuadran ini sendiri merupakan metode yang dapat membantu dalam menilai kehomogenan distribusi kasus kanker dan dapat mengidentifikasi daerah yang memerlukan investasi lebih lanjut atau intervensi kesehatan masyarakat. Kemudian, di sini juga menggunakan metode key function untuk mengestimasi fungsi momen kedua yang direduksi replay KR. Nah, di sini fungsi case dalam R digunakan untuk menghitung estimasi fungsi K untuk pola titik dataset Corley dengan opsi kontrol seperti pengaturan jarak, kemudian varians, dan juga koreksi. Nah, kemudian di sini unitnya ada laring dan lung seperti yang sudah disebutkan di awal. Nah, kemudian menghitung fungsi K replay untuk jenis titik laring dalam data Corley. Di sini menggunakan key dot, di mana digunakan untuk mengestimasi fungsi K replay dalam menganalisis distribusi spasial. Nah, di sini dari plot ini
menunjukkan bahwa garis hitam ISO ini adalah estimasi koreksi isotropik replay dari KR untuk data laring. Kemudian garis merah putus-putus ini merupakan estimasi yang telah dikoreksi berdasarkan translasi, dan garis hijau putus-putus ini merupakan estimasi yang dikoreksi berdasarkan perbatasan, dan garis biru putus-putus ini merupakan estimasi teoritis Poisson. Nah, di sini terlihat bahwa data laring ada di atas data Poisson atau data teoritis Poisson, yang artinya bahwa data laring ini terdapat clustering atau menyebar secara clustering. Nah, pada diagnostik plot antara data laring dan data lung juga terlihat di sini bahwa data teoritis Poissonnya berada di bawah, yang artinya juga data menyebar secara cluster dan adanya keterkaitan atau keterkaitan dari data laring dan data lung atau kanker paru-paru. Pada Kikros juga sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini juga envelope dari data laring juga menunjukkan bahwa data envelope-nya berada di bawah, sama seperti yang tadi. Ini juga sama. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan MATTEST, di mana MATTEST itu sendiri merupakan maksimum absolute deviation test yang merupakan bagian dari analisis point pattern untuk mengevaluasi hipotesis complete spatial randomness atau CSR. Dari informasi yang disediakan, dapat disimpulkan bahwa tes ini melakukan 99 simulasi. 99 simulasi dengan jumlah titik tetap dari setiap jenis laring dan lung untuk menghasilkan distribusi deviasi maksimum. Kemudian di sini juga terlihat bahwa nilai MAT-nya 50,311 dan peringkat 1 dengan p-value 0,01. Nah, p-value 0,01 ini secara statistika menunjukkan bahwa pola spasial antara kasus kanker laring dan kasus kanker paru-paru sangat tidak mungkin terjadi jika titik-titik tersebut didistribusikan secara acak. Ini artinya penyebaran kasus kanker laring dan kasus kanker paru-paru tersebar secara clustering, tidak secara acak. Mungkin cukup sekian pemaparan dari praktikum ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.